Cerita lagi juga misalnya Syekh Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada orang dia meninggal Islam. Nah tapi herannya dia bawa dosa segunung masuk ke dalam kubur. Tapi ketika nanti di akhirat di hari kiamat dia bangkit tidak disiksa lagi karena sudah tidak ada dosa. Kenapa bisa begitu? Istighfaril ahya, dengan pembacaan istighfarnya orang yang hidup, yang dikhususkan untuk yang wafat, yang meninggal. Nah gini kan para kita, ini kelebur panjenengan ketireng Islam. Orang kenal tak kenal ke panjenengan, atau panjenengan kenal tak kenal ke ahli kubur. Selama panjenengan maca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini ada di dalam kitab Al-Adhkar kalau tidak salah. Karangan Imam Nawawi. Orang yang membaca ini rokso wae Islam tak ini seher. Ini kabar. Kumun boleh tak salah lagi, tapi boleh tak baca ini pun. Terus kemudian diberi kekayaan yang tidak terduga oleh Allah. Ini kan saya ini bersemangat. Panjenengan Rasulullah jadi astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Cuma saya mengartikan redaksi hadis ini, redaksi riwayat ini, ki jelas soki, jek kenal tak kenal minta aki sepora keangkui sebagai kaum muslimin musliman. Apa kenal tak kenal pokok menjadi istighfar. Bisa ba'atin tu'adush tasyahudu awal wa tu'adu rumah salatu bil bashiri wal albi tashahudil akhir thummal qunun wassalatu wassalamu alaihi wal ali wassabil kiram. Wanita para tretan, sunnah ab'ad dikatakan sunnah ab'ad atau separuh. Ab'ad nikah ba'dul dalam ab'ad artinya separuh adalah separuh daripada rukun, walaupun tidak termasuk di dalam rukun. Ada yang tidak termasuk di dalam rukun itu kunut kadintoh para tretan, tapi menyamai kedudukan rukun yang ada di dalam sholat. Jika para tretan, rukun ini kan apa lagi? Semacam pondasi di dalam sholat sudah ada ketentuannya, tapi juga ada bagian dari rukun, bagian dari pondasi itu bukan hanya besinya, tapi juga di sini paling tidak diibaratkan seperti kawat yang mengikat besi itu. Nah, ini kan tidak bisa terlepaskan. Saking tidak bisa terlepaskannya, ketika sunnah arba'at ini kan gitu, rukun itu wajib. Sunnah apa ya kan? Coba nih dari ibu sunnah apa berarti? Sunnah. Ternyata pun sunnah apa? Arti sunnah. Merukun nih kan? Wajib. Mon sunnah apa? Iya sunnah. Kita boleh jawab menimahmu. Sunnah apa? Berarti sunnah, cuma kedudukannya hampir sama dengan wajib. Ini dalam syaratnya begitu. Kenapa kok dikatakan af'al? Karena bagian, karena baca separuh atau bagian. Namanya juga bagian, berarti tidak sepenuhnya wajib. Hanya saja ketika ini ditinggalkan ada konsekuensi. Nalaikan akan dibentuk tinggal lagi berdoa. Yo orang si artikel sunnah apa ini ada hukumannya. Nah, ini kepada kita para hadirin para hadirat sekalian. Cuma kita akan berbicara tentang hukumannya itu nanti di bab selanjutnya. Nah sekarang sunnah arba'at ini ada 7. Nah, ini kepada udah kan tersebut kembali. Nah, dan mungkin baru 2 kali saya berkata ini asiknya kalau rutinan kampung ada di Kalimantan, karena ada saja
di dalam bab-babnya tersebut. Ini kenapa kalau karena almarhumah Nyai Adito, karena masjid Nyai ini kan diberi tahun nih, mungkin ada yang tidak tahu bahwa saya ini sebenarnya dipesan oleh Bu Nyai untuk rutinan kademangan itu harus sampai hari kiamat. Asli besar itu. Berjalan monjangan Jumat manis, wah. Oning coba berlangkah bro. Berjalan monjangan Jumat manis. Atau khususnya koplah Jadi saya bisa mengatakan bahwa majelis tamu yang hari ini selain memang ini milik Hasan Sepuh karena diawasi juga oleh beliau, karena yang kita pakai adalah karangan beliau Hasan Sepuh Waliullah, juga diawasi oleh beliau almarhumah. Ya walaupun mungkin yang dekat-dekat sini sudah semakin jarang yang ikut, karena memang sudah ada yang wafat, ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang tidak sakit tapi tidak datang diberikan kesadaran oleh Allah. Kelima malaikat tinggi sementok. Cuma itu uniknya gitu. Mungkin jadi saya merasa ada saja. Nah ini satu yang baru juga. Dan ini saya tidak mengadakan. Sunnah apa? Ini kan berbeda. Jadi ada 7 sunnah apaan. Saya panjenengan oneng apa? Konon tasyahud awal, terus toju nang tasyahud awal, terus berdiri ketika baca kunut, terus orang tuaan gitu. Tasyahud akhir, lalu kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan kemudian membaca juga sholawat kepada keluarga dan sahabatnya, keluarga dan sahabat Nabi. Kalau melihat dari karena sepuh, mana ningali karena sepuh nikah para kereta seperti itu. Tahiyat awal, duduk pada saat tahiyat awal, kemudian membaca sholawat di dalam tahiyat awal, lalu kemudian membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah di tahiyat akhir. Jadi ini yang dibedakan, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal cukup hanya dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di tahiyat akhir ditambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian kunut, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah pada saat kunut, lalu kemudian membaca sholawat juga kepada keluarga Rasulullah pada saat kunut. Ini kabar kita. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Itu penting. Jadi jangan cuma wassallallahu ala sayyidina Muhammad cukup, tidak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kunutnya, itu yang wajib dibaca. Kalau tahassana bil izzati wal jabarut wa tasanna bi rabbil malakut dan seterusnya itu tidak wajib. Yang wajib hanya cukup di awal-awal itu saja. Sekarang tahu. Biar bangun kunut. Allahumma dini liman hadai wa afini liman afini wa tawallani liman tawallani dan seterusnya. Nah ini uniknya kiai-kiai kita itu Masya Allah pernah diundang. Jadi ada seseorang, ada tetangganya setengah Kristen setengah Islam. Saya katakan setengah Kristen setengah Islam karena semasa hidupnya mereka ke gereja, keluarga dari tetangganya dia ini. Tapi ketika suaminya meninggal, anehnya istrinya itu minta disolati sama dia. Kiai, suami saya tolong dibacakan doa. Kiai tak elang akal, ibu jahit kono. Tak elang akal. Masa mau dibacakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ternyata padahal sudah jelas-jelas dia meninggalnya dalam keadaan tidak Islam.
Saya tak mati akal para datang. Saya baca konon, malah tak neng musibah. Tapi beliau walaupun begitu, yang beliau harapkan agar supaya tidak terkena musibah bagi beliau, tapi juga bagi si mayit. Karena husnudzonnya beliau, siapapun orang yang wafat walaupun tidak dalam keadaan Islam masih bisa jadi dengan keluasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala orang ini masih diampuni. Bahkan banyak riwayat. Cerita lagi juga misalnya Sayyid Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada orang dia meninggal Islam. Nah tapi herannya dia bawa dosa segunung masuk ke dalam kubur. Tapi ketika nanti di akhirat di hari kiamat dia bangkit tidak disiksa lagi karena sudah tidak ada dosa. Kenapa bisa begitu? Istighfaril ahya, dengan pembacaan istighfarnya orang yang hidup, yang dikhususkan untuk yang wafat, yang meninggal. Nah gini kan para kita, ini kelebur panjenengan detiren Islam. Orang kenal tak kenal ke panjenengan, atau panjenengan kenal tak kenal ke ahli kubur. Selama panjenengan maca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini ada di dalam kitab Al-Adhkar kalau tidak salah. Karangan Imam Nawawi. Orang yang membaca ini roksoro arif Islam kaki dari seher. Ini kabar ada. Kurman boleh tak salah ngambil, api boleh tak percaya pun. Terus kemudian diberi kekayaan yang tidak terduga oleh Allah. Ini kan saya ingin bersemangat. Panjenengan Rasulullah arif menjadi astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Cuma saya mengartikan redaksi hadis ini, redaksi riwayat ini, ki jelas soki, jek kenal tak kenal, minta aki seporah, keangkui sedaya kaum muslimin musliman, apa kenal tak kenal, pokok menjadi istighfar. Karena hatinya kaya dengan bacakan istighfar, baik kenal ataupun tidak kenal kepada orang yang dia tuju. Tapi baca akhir Rasulullah arif yang notabene Rasulullah arif ketika baca jangan reklam tapi tahun yang kita udah tak mungkin mau nerima gereja kencang setan di iblis keluar itu karena kebanyakan biasanya pocong genderuwo atau apa itu keluarnya katanya hampir maghrib suruh pas Rasulullah arif jangan. Dan fakta atau tidak, Allah itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Keunggulan lebih percaya karena macam dari lambung ini kan para kereta lebih kencang ibadah para kereta tepung omongan lain dia yang pakai kencang omongan kau ini ibadah. Ya pak, ibu udah percaya dengan lambung. Dan kembali ke yang tadi, kalau seseorang membacakan kepada ahli kubur ini ke para kereta dengan bacaan kunut itu tidak apa-apa, netral lah. Kunut nikah itu para kereta nikah ternyata bukan hanya kunut pada saat subuh, tapi kunut pada saat 15 terakhir 10 terakhir bulan Ramadan, bulan 12 dari 15. Oh bulan 15 sampai kan dulu dan kalau dari bulan Ramadan dulu mana lagi guru ngaji tentu ini sama kita berharap tahalalkan ini kunut. Nah ini kan Antal khamis wa sadis min abadi sholat kunut ar-ratib wa qiyamuhu. Jadi witir yang dibaca di 15 akhir Pinter biar 15 akhir bulan Ramadan 15 akhir bulan Ramadan. Apakah
ini juga konsekuensinya sama. Kalau dilihat dari syaratnya betul. Jadi mau artikel kunut betul 15 akhir teka pembelian penjen sunnah witir. Lah itu harus ada sujud sahwi karena masuk sunnah apa? Nah, ini kan si anyar pertama nih. Lain boleh. Anyar pertama, anyar ke gula maksudnya. Tahun ini memanjengan mungkin sudah lebih aneh itu gula. Ini kan. Jadi yang saya pahami dulu, kunut itu hanya kunut pada saat subuh itu saja. Tapi ternyata di sini adalah wa kunutus subhi wa witri nisfi Ramadan akhir. Jadi 15 Ramadan akhir itu juga ada witir. Kalau itu ditinggalkan karena itu juga termasuk sunnah apa, maka harus sujud sahwi. Sini kan? Ajib ya, insyaallah barokah ini. Nomor 2, ini kan yang kedua, kalau Anda lihat di urutannya coba. Di urutan Nadhor Ki Hasan Sepuh, ini kamu tak kira alim para tak kira ngarang. Boleh dibilang. Ini kan beliau mengelompokkan sunnah apaan ada 7. Yang pertama tadi apa? Tahiyat awal, terus duduk pada saat tahiyat awal, lalu sholawat menyebut tahiyat awal, sholawatan ngangguy sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian ada tambahan kepada keluarga Rasulullah di tahiyat akhir, lalu kemudian kunut, lalu kemudian berdiri pada saat kunut. Itu bukan versinya sepuh. Coba dengar, kamu boleh mancing nalikan kunut, boleh? So, tidak ada mancing nalikan kunut. Coba dengar. Tsummal kunut wassalatu wassalam alaihi wal alihi wa sahbihi. Mana ada kiamnya? Boleh? Berdiri pada saat kunut itu ada di syarahnya Nadhor Safinah. Syarahnya kitab Safinah yang dikarang Imam Ahmad Syadili bin Umar Syadili, Imam Ahmad bin Umar Syadili. Itu berdiri. Jadi berdiri pada saat kunut oleh beliau dimasukkan di dalam sunnah apa? Versinya kesako sobu. Berarti saumpama mon bedeng goreng macam kunut sampai 7 karena mencetak kelar majeng. Nih kata harus sujud sahwi. Oh tak, saya berani mengatakan karena norone gini, norok guna kesako dan di dalam kitab. Saya lihat kenyataannya ada, saya tulis tentang berdiri panjenengan macam kunut teka tak mampu karena sakit atau tak karena napa tak diudur napa panjenengan kunut sampai 7 di kesepo tak napa tak usah sujud sahwi. Karena apa? Karena Ki Hasan Sepuh mengikuti yang ada di dalam Fathul Qorib. Di dalam Fathul Qorib juga tidak diterangkan, bahkan di dalam Fathul Qorib kategori sunnah apaan bukan 7 tapi 6. Seneng-senengnya kepala tretan menghilangkan al-qiyam fil kunut, berdiri pada saat kunut. Jadi hanya kunut saja, lalu kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah dalam kunut dan sholawatnya juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah di dalam kunut. Nih ketahuan nih nampaknya karena dari cinta kesepo ke Rasulullah. Nampaknya oning kesepo jadian pengikut kesepo. Bagus santri atau masyarakat setaknya trik cuma ngaji kita pakai sepo, nah pakai oning ke sepo aja banyak sini ngaji. Wallahu a'lam. Udah tahu nih. Dan ini kesisar itu mulai. Dipekop-pekop udah mulai tidak enak.
bisa. Al-qiyamul qunut metode. Kenapa kok tidak ada? Hanya yang ada di sini. Al-qiyamul qunut. Begitu. Syarah Matur Sapi aja karena Imam Ahmad bin Umar Syafi'i. Ini kesini itu kalau lebih bulan karena ternyata babnya itu persis sama dengan yang dikarang kesepuh. Persis dengan peletakan bab-babnya mulai dari awal, mulai dari muqaddimah, iman, rukun Islam, makna kalimat la ilaha illallah. Kan dia kan begini. Terus kategori orang-orang balik itu apa saja, sama persis peletakan bab-bab. Terima kasih ini saya gitu dulu. Banyak kitab-kitab seragam. Kemudian takut tak ada. Ini kan, belum mau nyoba kitab sejarah aja untuk tinggalkan. Memang kiai memang masih bisa itu. Nyoba kitab dia aja malu. Tidak tahu salahnya dia lagi. Aku seni takut. Ini uniknya, masya Allah. Dan ini saya baru tahu. Hari ini saya baru tahu. Oh ternyata ada memang yang jadi ikhtilaf di dalam ulama. Saya tidak mengatakan menjenengan kudu nurut besok kudu nurut nikah betul. Kita bisa menyimpulkan bahwa berdiri di dalam qunut itu ikhtilaf bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Senikah Timah lewat jenengan tak akan meredam. Bukan cuma ceng kami sehingga Allah sunnah aku bagaimana tinggal di bahan menjadi lebih sujud sakti pun. Memberi sedang mereka ngingak ini kan terkomna atau begitu. Karena di dalam nazam ini tidak ada sujud termasuk dalam termasuk di dalam kategori sunnah abad. Berdiri di dalam qunut itu tidak ada. Malah ada yang lebih ekstrim lagi di dalam Fathul Qorib itu bukan 7 tapi 6. Tidak memasukkan berdiri pada saat qunut. Ini ya, ini kan asik udah mau ngaji. Beda sih. Ki mantur nang wis sewe kok. Ini ana model ini. Ada saya tanya nih tentang sunnah Jumat atau sunnah yang lain. Tanya gimana kalau di qunut waktu tarawih witir tidak qunut dan lupa dan tidak sebut-sebut. Ya, lah itu di bab selanjutnya. Tanpa mari untuk sujud sahwi itu keterangannya ada di bab selanjutnya. Kenapa keterangan imaknya bulan datang libur sebenarnya? Dan ini saya kesana anak-anak libur tahun bulan alhamdulillah. Keterangan imaknya setengah 5 ya bu, biar dia pas mengelola. Aku usia boleh saya mikir dia tidak. Saya bapak betul. Ibu ini tak mau ngantar. Bapak tanya itu ya. Dari sela-sela jalan depan atau belakang. Ya. Ketika ada sisa-sisa endapan air yang tertahan, apa itu membatalkan itu? Kalau di luar halqoh, kalau di luar lubang, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi misal seperti di mohon maaf patah, ya, mari kita pas iki kembing ya, saya bilang monten ini kan, Terus kemudian anak wudu, setelah ketika ngambil wudu, kemudian ada udara yang keluar dari lempitannya pantat itu, maka tidak batal. Tapi menorok di sini, apa boleh kok diampas sah? Menorok diampas sah itu tidak boleh karon ini kan, gila. Dia termasuk batal, bahkan termasuk yang dari depan.
termasuk juga sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi apapun yang keluar dari ahadus sabilain, salah satu dari dua jalan. Kan memang ada perempuan itu yang memang apalagi ketika hamil. Nah itu saya baca artikelnya, memang ada yang punya endapan angin yang dari depan. Entah itu apa, memang efek dari dalam perut yang berisi anak. Nah gini kan, mohon pas apa nyaman sujud sahwi, posisi sujud sahwi, apa nyaman? Ya, pada saat ruku itu terus kemudian keluar, nah itu batal. Tapi bukan dari jalan. Kan itu kan dua jalan. Dari luarnya, ya. Dari luar, bukan dari jalan dalam. Memangnya ada lempitan lagi di luar. mohon maaf, biarkan saya pada morning. Karena gula kan mulai dari ini kan tadi. Jadi bukan. Kemon gula. Yang dari jalan depan. Di luarnya itu di mana kalau saya? Sebentar, yang saya kan antara kalau depan sama belakang itu yang saya tahu bedanya. Kalau yang belakang itu kan masih ada lipatan pantat, ya kan? Di dalam ada memang ada lubang, tapi masih ada lipatan pantat, terutama yang mohon maaf, ini kan lipatan pantatnya lebih tebal. Nah, kalau yang dari depan mau dia kurus ataupun gemuk, nggak ada dari luar. Dari luar itu, mohon maaf, nggak ada dari luar. Karena saya baca di artikel begitu, artikel jurnal kesehatan itu tidak ada bagian luar untuk di kemaluan perempuan. Sini kan? Karena ketika keluar udara dari situ saja itu sudah termasuk sesuatu yang membatalkan. Begitu. Masa kita boleh makan benar seperti apa di kemaluannya itu seperti apa? Bunten, abdi nanya serius. Kalau memang itu, soalnya kalau keterangan dari ulama tentang kemaluan wanita yang di depan, ya itu kan cuma ada dua jalan, ya kan? Ada jalan kencing, ada jalan melahirkan. Kan begitu. Jalan melahirkan itu juga termasuk jalan haid. Kan begitu. Kalau yang jalan pipis itu yang memang setiap hari dipakai. Kan begitu. Kalau ada air tahan kan kalau bergerak juga Ya bantah. Enggak ada luar dalam. Berdekatan kalau sisa air tidak masalah, tapi kalau ada udara lagi itu yang masalah. Karena kalau memang ada udara lagi berarti udara itu datangnya dari dalam. Oh, ada usul. Jadi kalau panjenengan setelahnya kencing atau bagaimana itu setelah akilah, setelahnya dibersihkan itu pakai tisu untuk mencegah agar supaya tidak lagi ada udara yang keluar. Karena kan sekarang perempuan kan tidak hanya pada saat haid saja yang pakai, bukan pakai pembalut itu. Kalau pakai tisu kayaknya terlalu sakit ya. Ini pembalut. Kadang saat kemudian itu pakai.
memang tidak ada penahan, selainnya memang lipatan itu, dan lipatannya kan lebih tipis daripada lipatan yang ada di pantat, maka itu yang dibatalkan. Ya. Ntar yang belakang. Bedanya dengan koin. Apa koin? Apa itu koin? Bukan dia caranya itu. Oh yang tadi apa tadi? Apa koin? Itu bahasa apa? Bahasa koin itu kan muntah. Hah? Coba dia pakai bahasa, pakai tulisan Arab. Kho. Kof. Kof wau. Kof wau fa. Orang menengok nah apa koin? Atau ditulis saja, ditulis. Ya, silakan. Orang sholat memakai softtek, seperti perjalanan jauh, kita memakai softtek. Lalu kan ada barang yang keluar. Ternyata masih kering, yang kering apa enggak? Lupa masuk pakai softtek ya, tidak dilepas. Tapi dia dalam keadaan haid atau tidak? Tidak. Oh ya. Kalau perjalanan jauh kan ada yang keluar. Oh ya. Tapi kan pasti kalau ketika ditekan begitu kan ada seperti basah-basahnya kan pasti ada. Walaupun permukaannya itu kering, karena kan itu kan berlapis, ya kan? Nah itu biasa kalau ditekan begitu, itu kan masih ada sebenarnya yang bisa keluar. Kalau misal ada yang keluar berarti ada sesuatu yang keluar, hanya saja sudah terserap masuk ke dalam. Kan begitu. Jadi najis, lengki. Punten, najisnya itu tetap tidak berbeda, tetap ada di dalam softtek. Jadi tetap hanya membersihkan dia, hanya kemaluan saja yang dibersihkan. Ya. Kamu tulis saja. Punten anak begini, terakhir pun malam pornya. Ini ke bahasa Arab, apa bahasa Madura, apa? Oke, nanti tulisnya bagaimana? Ini kan apa? Oneng ya? Bu-ibu oneng, apa koin? Tak apa? Berarti tak umum. Ini kan pengertian biasa keluar laki-laki. Kasusnya seperti apa? Kasusnya itu antara keluarnya dia dari jalan depan, tapi karena yang banyak yang bilang kalau itu bukan keluar angin, cuma endapan air yang tertahan, sisa-sisa air yang tertahan. Sisa air pun kalau memang tertahan lalu kemudian keluar, itu kan kalau dari depan ya, kalau dari depan, lah itu ketika keluar membatalkan. Karena secara medis saja tidak ada lapisan dalam, tidak ada lapisan luar lain dengan yang jalan belakang. Karena jalan belakang itu kan kalau yang di lubang dubur itu kan memang sudah lubang dubur, itu lubang yang di dalam.
Tetapi setelah itu masih terkadang ada beberapa sebagian orang yang ada ruangan kecil, mungkin karena saking besarnya pantat yang dia punya. Lah itu masih ada lubang di dalam. Bukan lubang, ada rongga di dalam, tapi sudah ada di depan. Ada di depan lubangnya dubur. Dan itu terkadang ketika duduk itu keluar. Lah ya itu, berarti kalau memang keluarnya dari belakang, dari arah pantat, nah itu kalau memang tidak dirasa itu keluar dari arah dubur, tapi di luar dubur, karena memang di luar dubur itu terkadang ada orang yang masih ada rongga di dalamnya, nah itu tidak membatalkan. Tapi di mana? Di selangkangan nanti. Kalau di selangkangan mungkin di tanah konyol suara di sebelah kanan atau sebelah kiri, mungkin karena sudah dia terlalu besar. Lalu kemudian nyon suara kemaluan maju, mungkin di anak sama kalian mungkin. Terus kemudian itu ada lempitan yang ada di kanan kiri. Lah keluar dari situ sudah batal. Tapi kalau panjenengan gini kan bisa dikatakan, mohon panjenengan dirasa ketika keluar dari arah kemaluan depan, anggap batal. Begitu saja. Jadi biar al-khuruj min at-tashkik, keluar dari keraguan. Begitu. Ampun ini. Mohon dari semoga Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa